warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Senang ya? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat semua bisa mengikuti bertemu kembali dalam ini bimbingan ya, bimbingan pra sebelum nanti seminar evaluasi. Jadi seminar evaluasi itu dijadwalkan hari Selasa ya, tanggal 27 Juli. Itu ya. Jadi dari insya Allah dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai pukul 16 sore ya. Baik. Nah, jadi selama ini kemana aja nih Mas Imron? Kemana aja? Saya sampai lupa tuh yang mana. Kemana aja Mas Imron? Saya di rusun aja Bu. Saya jujur aja depresi. Ya sih ya. Melihat situasi ini ya apa ya? Tapi bukan solusi ya. Ya, jadi kita harus tetap apa? Tetap semangat, jangan sampai kita pokoknya kita harus tetap sehat, harus ya, tetap ini sehat. Saya kenapa? Kantor ini Bu, saya lagi di kantor ini, sudah kemarin sama hari ini di kantor ini. Oh di kantor? Ya. Nggak pakai masker nih? Nggak ada orang, saya aja. Oke. Oke ya. Ya alhamdulillah sehat. Kalau ini siapa? Mas Naro? Baik ya, Genki desu ka? Genki desu. Alhamdulillah Bu, baik, kabar baik. Kabar baik ya. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Mbak Parwa sehat ya? Mana Mbak Parwa? Ya Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, jadi ya. Saya sapa nih Mas Imron, Mas Naro, Mbak Parwa. Sejauh ini belum ada komunikasi dengan saya. Kalau yang lainnya sudah berkomunikasi, kita chat melalui WA begitu ya. Ada yang melaporkan kemajuannya ya. Ada yang kalau misalnya ada kendala begitu. Tapi sejauh ini sih Mbak Dian, Mbak Isyana, Penisang, Mbak Penny, siapa lagi ya? Mbak Dian, Mbak Isyana, Mbak Penny, Mas Arief ya. Kemarin juga Mas Arief sempat komunikasi dengan saya. Jadi nih saya absen dulu. Oh Mbak Lila ya, sama Mbak Lila ya. Jadi semuanya kelihatannya sih sudah maju ya, sudah progres, sudah siap insya Allah untuk seminar tanggal 27. Kalau dari laporan ada beberapa yang kendala, tetapi semua rata-rata selamat mencapai target output ya. Kalau dari laporan saya terima dari laporan kemajuannya juga begitu. Saya yakin Mbak Parwa, Mas Naro, Mas Imran juga siap semuanya. Hanya mungkin tadi kan Mas Imran katanya depresi ya, mungkin jadi belum berkomunikasi dengan saya. Itu. Nah, jadi agendanya hari ini kemarin Mbak Lila menyampaikan kepada saya bilang hari ini agendanya kita diskusi saja pastinya tentang laporan aktualisasi masing-masing sejauh mana. Nah, jadi Mbak Lila kemarin sempat menyampaikan kepada saya ingin menyamakan persepsi tentang penulisan laporan aktualisasi ini.
Nah, jadi semalam saya mencoba berpikir, dan kalau dari saya tetap ya teman-teman semua, kita sudah diberi panduan. Jadi di awal itu ada sistematika dari mulai pembuatan laporan, kemudian laporan rancangan seminar, laporan rancangan aktualisasi, ya, kemudian laporan aktualisasinya oleh Bu Vita, ya, teman-teman ya, semuanya. Jadi itu saja yang dipakai ya. Kalau di dalam menyamakan persepsi, nanti kita diskusi. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba menulis, apakah mengikuti format Bu Vita itu ada kendala atau bagaimana ya? Ada yang bisa bantu nggak share, Mas Naro, formatnya Bu Vita untuk laporan aktualisasi? Mohon tunggu sebentar, Ibu. Iya, ya. Dibantu ya. Nah, Bapak kita coba diskusikan bersama-sama. Ya. Kira-kira filenya yang dimaksud ini bukan? Nah ini, jadi ini langsung saja Mas Naro ke laporan aktualisasi. Langsung ke laporan aktualisasinya. Oh iya, Bu. Ya. Nih, saya ada kendala dulu. Ada kendala? Agak lambat, Bu. Kadang-kadang putus-putus suara Bu Mei, mohon maaf. Oh gitu ya? Oh, apa jaringan? Sekarang lagi jelas ya. Mungkin jaringan internet saya ya. Mungkin saya juga. Ya, makanya jadi kenapa kita diberi dua sesi bimbingan untuk persiapan seminar aktualisasi. Nah, ini ya laporan aktualisasi, ya betul ini. Nah, jadi teman-teman semua, ini format yang diberikan oleh Pusbindiklat, dan berdasarkan pengalaman saya sudah juga menjadi penguji di Latsar 1 kelompok 3. Nah, jadi saya lihat juga penulisan laporan aktualisasi dari Latsar 1, teman-teman semua mengikuti sistematika laporan aktualisasi ini yang diberikan, yang disampaikan oleh Bu Vita ya, dalam hal ini Pusbindiklat ya. Jadi mengikuti sistematika laporan aktualisasi seperti ini isinya. Nah, kurang lebih. Jadi kalau kita lihat kan oke ya, dari mulai halaman, judul, cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya ya, nggak masalah ya. Oke ya, nggak masalah. Kemudian untuk bab 1 juga saya kira nggak masalah ya. Kita sudah melewatinya, saya kira latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan profil lembaga. Oke ya, tidak masalah ya untuk bab 1. Kemudian untuk bab 2, ini bab 2 pelaksanaan aktualisasi. Di sini nilai-nilai dasar profesi PNS. Jadi di sini sudah ada 2-1-nya, itu pelaksanaan kajian aktualisasi. Ini ya, bagaimana menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi ya. Ini ada lampiran 11. Lampiran 11-nya nanti bisa dilihat ya, dirinci tentang
uraian kegiatan, kemudian teknik aktualisasi, deskripsi proses, kemudian manfaat kegiatan, analisa dampak berdasarkan nilai-nilai dasar PNS. Ya, sampai sini teman-teman ada masalah? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya. Berarti untuk yang poin 2.1 ini berbentuk paragraf gitu ya Bu, yang menjelaskan dari lampiran 11 gitu ya Bu ya? Iya, betul. Betul, ya. Terus Bu, untuk yang kan ini ada di bagian bukti fisik kegiatan juga di poin kedua itu Bu. Nah, kebetulan untuk aktualisasi saya bentuk fisik kegiatannya itu jadi berupa dokumen yang sangat banyak, kemudian ada rangkuman yang sangat banyak. Itu apakah perlu dilampirkan di poin 2.1 ini, atau saya bisa melakukan perujukan gitu? Misalnya saya dalam paragraf saya langsung merujuk ke lampiran kegiatan 2.1, misal seperti itu. Ya, ya, bisa ya, Mbak Lila. Jadi ini juga ada satu laporan yang dia mungkin saking banyaknya ya dokumen pendukung kegiatannya itu, dia langsung malah dikasih link gitu, jadi dikasih link. Nah, kalau Mbak Lila tadi karena banyak dia dikasih semacam lampiran begitu, Mbak Lila ya, semacam lampiran begitu merujuk ke katakanlah lampiran. Nah, tapi ada juga ya yang saya lihat dia cukup banyak dokumennya. Disampaikan juga di dalam di sini gitu, di dalam bab ini, di dalam bab 21 ini ya, untuk dukungan kegiatannya itu ya. Ada yang laporan seperti itu begitu. Kalau saya lihat dari kalau menurut saya nggak masalah, yang penting bab 2 ini terpenuhi isinya ya, isi dari bab 21. Jadi model laporan ada yang seperti itu. Terus terang ya, laporan-laporan terdahulu tuh memang ada yang dokumen pendukungnya sangat banyak begitu, sehingga laporannya itu sampai 260 halaman begitu ya. Ada begitu beberapa yang itu ya, yang tetapi ini bukan masalah halaman ya. Kalau menurut saya ini bukan masalah halaman begitu. Tetapi ada yang modelnya seperti itu. Ada yang ya dokumen pendukungnya mungkin dia yang inti-inti saja tetapi kan sebetulnya kalau lebih lengkap mungkin lebih baik ya, lebih lengkap dokumen data pendukung begitu. Yang lainnya bagaimana? Ya, Bu. Untuk bab 2 ini, ya. Tapi maaf ini saya balik ke bab 1 nih. Oke, ya silakan. Saya mau tanya, ruang lingkup kegiatan aktualisasi itu apa ya? Ruang lingkup kegiatan aktualisasi kan kemarin itu sudah dari penetapan isu dari sudah ditentukan kan, kemudian sebuah isu, problematika masalah, kemudian strategi ya. Nah, jadi ruang lingkup itu kegiatannya ya dibatasi untuk mencapai output, dibatasi begitu. Jadi mengikuti ruang lingkup di sini bisa diuraikan aktualisasi itu, misalnya kita melakukan kajian tentang Mas Imron itu apa ya? Kalau nggak salah Mas Imron itu seminar kelitian. Pertemuan penelitian gitu ya? Seminar ya. Seminar penelitian begitu, model ya, model seminar penelitian begitu. Jadi ya bisa dijelaskan dari situ. Ruang lingkup itu kan batasan ya. Kalau di penelitian, batasan penelitian. Saya kira ya, Mas Imran. Oke ya? Oke, baik. Yang lainnya?
sampai bertanya, Bumi. bab 1. Ya, silahkan Mbak Isyana. Ya. Masih terkait bab 2.1 Bab itu 2.1 ya. Ya, isinya kan ada 5 poin ya, mulai dari uraian kegiatan, teknik aktualisasi sampai dengan analisis dampak. Betul. Nah, itu kalau saya tidak salah, ini mohon dikoreksi juga, itu isinya sama dengan yang ada di tabel lampiran 11, Bu Mei. Nah, itu berarti yang membedakan lampiran 11 dengan bab 2.1 ini seperti apa ya, Bu Mei ya? Apakah kita merangkum dari lampiran 11 atau bagaimana, Bu Mei? Ya, nah, jadi nanti kan kalau di lampiran 11 itu mungkin dia lebih supaya lebih terstruktur ya, kan lampiran bentuk tabel ya begitu. Jadi itu memudahkan kalau cek dan recheck itu mungkin penguji atau pembimbing atau juga coach. Coba lihat di formulir 11 ya, judul kegiatan, uraian kegiatan. Ya. Ya. Jadi yang di bab ini dia sifatnya lebih, narasinya itu lebih detail, Mbak Dian. Jadi dia dalam bentuk narasi, ada yang menulisnya itu bab 2 begitu 2.1 kan di situ garis kemudian diisi, dinarasikan, dideskripsikan begitu. Nah, kalau yang di sini di dalam formulir mungkin bahkan yang lebih lebih diintisarikan begitu. Ya, biasanya kalau yang di dalam format, ya saya melihatnya ada yang seperti itu ya. Di dalam bab 2-nya dia dinarasikan, tidak dalam bentuk tabel. Tapi ada juga yang di bab 2 itu dia langsung mengisi formulir itu begitu. Ada yang ya memang, makanya nanti ya perlu, kalau saya lebih cenderung kita ya sama di kelompok 4 nanti untuk lampiran disendirikan ya. Jadi untuk bab 2 narasi saja begitu. Diambil dari tentunya nanti dari narasi ini bisa diisikan ke dalam formulir 11. Berarti untuk di formulir 11 uraiannya itu intisarinya aja ya, Bu ya, poin-poin. Sedangkan deskripsinya ada di bab 2.1. Bab 2. Ya. Ya. Terima Jadi kasih, di bab 2 tuh bahkan dideskripsikan, di situ diuraikan ya, kalau mau detail begitu. Di situ yang saya bilang ada dokumen pendukungnya di bab 2 itu sebegitu banyak dia sampaikan, ada bentuk di dalam dokumen bentuk webinar, bentuk diskusi langsung dengan pembimbing, kemudian ada bentuk data-data dan dokumentasi begitu. Itu juga di dalam bab 2 itu disampaikan begitu. Sangat detail uraiannya itu. Kalau di dalam formulir kan tentu lebih intisari ya, lebih summary-nya begitu. Baik, Bu. Begitu ya, Mbak Isyana, cukup jelas? Terima kasih, Bu Mei. Ya, sama-sama. Yang lainnya, Mbak Parwa? Mohon izin, Mbak Parwa udah oke ya kelihatannya? Mohon izin bertanya, Bu Mei. Ya, silahkan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mohon maaf Bu, mungkin saya belum mengontak Ibu rencananya. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini Bu akan saya coba sampaikan perkembangannya kepada Ibu, karena kan setelah ada penjelasan ini jadi lebih mengarah kepada nanti seminarnya bagaimana. Iya. Kedua Bu, tadi masih di poin 2.1 melanjutkan dari teman-teman ini mengarah kepada formulir ini Bu. Nah ini kan per judul kegiatan ya Bu. Jadi setiap formulir itu apakah kita akan semua langsung kan misalkan ada 5 kegiatan atau 3 atau 7 kegiatan. Itu berarti kita akan membuat formulir ini sejumlah kegiatan itu ya Bu ya. Di lampirannya itu. Mohon izin. Ya.
seperti apa, atau dilangsungkan semuanya ada di dalam satu formulir ini, atau misalnya kita ada 5 kegiatan, berarti nanti formulir ini di lampiran ada 5 lembar, isinya adalah masing-masing kegiatan beserta bukti dan uraian pelaksanaan secara tadi yang di formulir ini adalah secara intisarinya begitu. Kemudian nanti berarti pada bab 2 nanti kita akan menjelaskan 5 kegiatan itu ya Bu ya, berdasarkan 5 formulir itu ya, misalkan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5. Apakah demikian Bu? Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kalau ya saya ini kembali selalu ke kasus ya, laporan yang sejauh ini saya baca, dia ada di dalam satu formulir, walaupun nanti satu formulirnya itu bersambung begitu, bersambung panjang sekali begitu, bersambung itu seperti lanjutan ya, seperti lanjutan. Tapi saya paham yang dimaksud Mbak Parwa itu supaya mungkin kelihatannya lebih terstruktur. Jadi tetap formulir 11, ini formulir 11 ya, kegiatan 1 misalnya begitu ya, kemudian kegiatan 2, kegiatan 3, menurut saya tidak masalah, sejauh mengikuti format ini. Ya, jadi itu juga bisa kan, itu hanya sebuah metode kalau menurut saya ya, mana yang lebih baik, mana yang misalnya sistematikanya ada ya, yang dia dalam satu formulir tapi formulirnya yaitu bersambung terus, tapi di situ nanti ada kegiatan 1, kemudian ini tanggal mengikuti ini ya. Nah, tapi kalau yang tadi Mbak Farah menurut saya tidak apa-apa juga, jadi formulir 11 judul kegiatan 1 ya, nanti dibuat lagi formulir ini kegiatan 2 begitu ya. Ya masalah Mbak Parwa. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas. Ya. Begitu ya. Yang lainnya bagaimana? Oke ya, untuk bab 2 ini yang mengenai pelaksanaan kegiatan. Jadi di situ dideskripsikan di dalam bab 2-nya. Kemudian untuk formulirnya diambil intisarinya. Nanti bisa juga misalnya daftar lampiran bukti, bisa misalnya merujuk gambar 211, menuju lampiran 21 begitu ya, bisa. Mohon izin Bu bertanya lagi Bu. Iya. Pada penjelasan ini Bu, yang di poin uraian kegiatan yang dilaksanakan, itu ada penjelasan tentang pertama uraian, kedua teknik, dan yang ketiga ini Bu ingin saya tanyakan deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan. Ini sifatnya kualitatif ya Bu, terus seperti apa ya Bu? Maksudnya kalau yang uraian kegiatan memang kita menguraikan, kemudian teknik aktualisasi kita memang menggunakan teknik aktualisasi apa gitu. Dan manfaat kita ada analisis dampak, mungkin kita sudah berikan penjelasan pada saat kita bikin rancangan aktualisasi di bab 3. Nah kemudian untuk deskripsi proses ini dan kualitas produk kegiatan itu kan sifatnya kualitatif. Apakah kita sendiri yang menilai atau kita sementara skip dulu ya Bu untuk ini, karena kan sudah ada deskripsinya, ada di uraian, teknik, manfaat, dan analisis dampak. Mohon penjelasannya Bu Mei untuk mengisi yang di deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan ini. Terima kasih Bu. Ya, Mbak Parwa, kalau bisa jangan dikosongkan ya, ditulis saja ya, jangan dikosongkan. Jadi diisi saja. Proses misalnya proses kegiatan ini, prosesnya melalui bisa di situ kalau itu prosesnya, mungkin proses di sini apakah ada semacam, kalau kimia itu ya ada misalnya proses di laboratorium begitu, uji coba begitu, atau mungkin itu hanya melalui webinar, tatap muka, rapat begitu. Di situ dijelaskan saja proses ya. Nah, kemudian kalau untuk kualitas produk kegiatan memang ini
kualitatif ya. Jadi deskripsinya lebih kualitas itu dikaitkan dengan sesuai misalnya dengan rancangan kegiatan untuk tahap 1 mencapai target. Kalau targetnya misalnya itu model atau targetnya misalnya kalau yang Mas Arief itu kemarin berita serah terima begitu. Nah, itu di situ diuraikan saja ininya di dalam bab 2. Nah, jadi bisa di dalam bab 2-nya kalau itu target produknya itu berita serah terima data atau apa begitu, itu bisa juga formatnya disampaikan di dalam bab 2 itu langsung atau bisa dalam bentuk rekaman. Begitu ya, Bapak. Baik, Bu. Halo. Oh ya, ya. Suara saya bisa ya? Bisa ya? Ya, Bapak, kalau untuk deskripsi proses dan kualitas itu di sini dijelaskan saja kegiatan. Nah, karena ini kan pelaksanaan kegiatan prosesnya bagaimana, kemudian kualitas targetnya, misalnya kalau itu bentuknya paper misalnya begitu ya, draft paper masih katakanlah masih belum tercapai karena menunggu review dari reviewer yang mungkin saat ini ada kendala. Kalau misalnya ya ada kendala. Begitu ya, Bapak Ra? Oke. Yang lainnya, Mas Naro oke ya? Kelihatannya Mas Naro ada masalah nggak? Maaf Bu, kemarin tidak bertanya karena memang beberapa pertanyaan itu sudah. Jadi teman-teman itu, sekarang saya bertanya di grup. Nah, teman-teman itu menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil diskusi dengan Bu Mei. Jadi kadang-kadang sudah terjawab di dalam grup WA gitu. Oke. Ya. Terus juga kalau saya sih Bu, insya Allah sih udah kebayang ya apa yang harus ditulis dari penjelasan dari Bu Mei. Jadi memang mungkin kalau saya nih Bu ya, mohon dikoreksi. Nanti bab 2 itu ya secukupnya saja gitu Bu, berdasarkan deskripsi generalisasi dari hasil kegiatan begitu, dengan merujuk detailnya dari formulir ini gitu aja kali ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ya yang Mas Naro sampaikan itu memang ada yang begitu ya. Jadi di dalam bab 2-nya dijelaskan, dideskripsikan, di narasi. Yang penting kan narasinya itu jelas begitu ya, jelas uraian kegiatan masing-masing kegiatan. Kemudian kalau ada data dukung juga bisa disampaikan di situ. Nah, kemudian formulirnya tetap diisi formulir ini dengan merujuk ke bab 2 yang sudah dideskripsikan. Gitu ya, Mas Naro ya? Ya, saya kira memang ya teman-teman semua, saya yakin karena kita itu deadline-nya itu tanggal 26 sehari ya, -1 ya, H-1 seminar ya. Itu tanggal 26 jam 10 atau jam 15. Kalau nggak salah deadline-nya. Nah, ya, jam berapa? Jam 15. Selanjutnya. Jam 15 ya. Jadi mestinya udah ini dong ya, teman-teman semuanya udah punya draft begitu, mungkin tinggal melengkapi ya, Mas Imran gimana? Boleh nggak saya tahu laporannya? Bab 1 sudah ya, bab 2 bagaimana? Sudah sampai mana? Sudah mencoba mengisi, ada kendala atau bagaimana? Sedang mau ngerjain bab 2 Bu, ini Bu. Kan saya baru bangkit, kemarin baru bangkit. Oh ya. Oke ya, baik. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, masih ada waktu ya. Oke, ya. Izin Bu. Ya, silakan Mbak Dian ya. Oke.
Ini Bu, mau saya izin bertanya juga Bu mengenai yang bab 2. Nah, tadi kan kalau di bab 2 itu kan penjelasannya secara gambaran umum aja, terus kalau yang di lampirannya itu kan secara detail. Nah, justru saya kebalikannya loh gitu Bu. Jadi kalau yang di bab 21 itu saya kasih gambarannya secara rinci gitu, secara detail penjelasannya. Tapi kalau yang di lampiran itu kan dalam bentuk tabel. Jadi di sana penjelasan kegiatannya itu hanya gambaran singkat aja. Apa nggak masalah gitu ya, Pak ya? Tadi saya menjelaskannya begitu ya, Mbak Dian? Begitu nggak? Jadi kalau di bab 2 itu sesuai dengan yang Mbak Dian sampaikan. Oke ya, kita samakan lagi ya. Jadi di bab 2 ini lebih detail ya. Uraiannya itu setiap bagian, subbagian lah katakan. Setiap subbagian itu diuraikan kalau kita ingin menarasikan, ingin mendeskripsikan lebih detail di sini. Kan di sini lebih bebas ya dalam bentuk kata-kata. Dalam hal kalau yang Mas Naro sampaikan secukupnya aja begitu ya di dalam narasi penjelasan ini tidak apa-apa juga. Yang penting jelas. Yang penting antara bab 2 dengan formulirnya tadi itu memang merupakan hal yang sama begitu ya. Apakah itu bentuknya nanti Mbak Dian di dalam formulirnya itu lebih singkat? Enggak masalah Mbak Dian. Ya? Oke ya? Baik, Bu. Ya? Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ya. Oke, yang lainnya? Satu lagi Bu Mei, mohon izin. Ya, silakan Mbak Isyana. Ya. Terkait yang formulir 11 itu tadi kalau tidak salah kan ada daftar lampiran ya Bu ya? Ya. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi saja Bu, kalau yang saya buat itu semua daftar lampiran ada di situ per kegiatan di tabel formulir 11. Nah, tapi karena tadi yang sempat Bu Mei bahas sebelumnya, karena bukti kegiatan saya cukup banyak, misalkan aja draft PKS itu mungkin sudah 10 halaman sendiri gitu ya. Jadi saya buatnya ada hyperlink begitu Bu. Jadi ketika diklik nanti akan terbuka file Google Drive yang dimaksud. Nah, seperti itu cukup ataukah tetap nanti saya harus melampirkan buktinya ya Bu ya? Atau cukup pakai hyperlink itu saja Bu? Iya. Cukup ya, ada, maksud saya gini, ada yang dia menuliskannya begitu sehingga di dalam laporannya kan dia tidak terlalu banyak, tetapi begitu diklik kita akan bisa dengan lengkap melihat semua dokumen itu. Saya paham ya pemikirannya Mbak Isyana yang dulu juga Mas siapa ya di Bandung tuh begitu juga. Dari penguji nggak ada masalah. Ya, dari penguji nggak ada masalah. Yang penting lengkap. Ada juga memang yang modelnya sebanyak apapun dia memang ditampilkan gitu. Entah itu ditampilkannya di dalam bab 2-nya, entah itu ditampilkannya di dalam lampiran di bagian belakang. Ada yang seperti itu, ya. Menurut saya enggak masalah. Yang lebih penting pada seminar nanti ya, teman-teman semua bisa menjelaskan bahwa aktualisasi yang dilaksanakan ini sesuai dengan rancangan kegiatan. Nah, kalau misalnya ada kendala, katakanlah ya, ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, itu kendalanya apa, dijelaskan, kemudian solusinya apa. Dan yang lebih penting lagi adalah setiap kegiatannya ada outputnya, ya, ada outputnya. Outputnya itu mencapai target ya tentunya yang lebih baik sesuai dengan perencanaan. Begitu Mbak Dian. Jadi bisa ya saking banyak ya Mbak Dian ya. Oke. Terima kasih Bu Mei. Ya. Saya hanya menyampaikan case-case gitu. Ada juga yang ya begitu. Kalau saya yang mana aja bagi saya tidak mengurangi arti ya. Ya, tidak mengurangi arti substansi. Itu teknik ya. Ya. Oke. Oke ya, Mbak Isyana. Ya, terima kasih banyak Bu Mei. Ya.
Mbak Penny Kung nggak masalah ya? Penny Kung kok Penny Sang? Penny Chang. Iya, kadang-kadang dipanggil Penny Kun, Bu. Oh, Penny, oh, iya. Aduh, jadi narokung ya harusnya ya. Ini bercandaannya orang sini kan gitu, Penny Kun. Oh gitu, ya. Alhamdulillah, insya Allah udah oke Bu, dari pertanyaan teman-teman tadi sudah mewakili semua pertanyaan. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, oke. Alhamdulillah dengan senang hati ya. Jadi kalau dari komunikasi saya dengan hampir Mbak Dian, Mbak Isyana, Mbak Penny, Mas Arief nih. Mas Arief bagaimana Mas Arief? Dan saya yakin tadi Mas Naro juga ya yang tidak berkomunikasi tetapi lebih banyak mungkin udah langsung bekerja begitu ya, Mas Imran juga. Oke, Mbak Parwa saya juga percaya ya, jalan terus. Mas Arief bagaimana Mas Arief? Baru mau mulai Bu. Baru mau mulai bab berapa? Baru mau mulai bab 2. Bab 2. Iya. Iya. Oke ya. Oke, jadi untuk bab 2 oke ya. Ya, jadi ada sebagai model begitu, tetapi yang penting isi ya. Semuanya saya kira semuanya bisa diisi sesuai dengan pelaksanaan aktualisasinya. Oke, ada lagi untuk bab 2, teman-teman? Suaranya masih ini ya, suara saya masih terdengar, teman-teman semuanya. Tim apa nih, kelompok 4 ini Mantul Mania. Mantul Mania ya, betul ya? Iya, Mantul Mania. Udah mantap lah Mantul Mania ya. Oke ya. Bisa masuk kita lihat ya. Ini saya juga kok jaringannya agak gimana ya. Saya suara jelas ya? Jelas Ibu. Jelas Bu. Ya, baik. Bu Mei, ya. Bu Mei, halo. Ya, silakan Mas Naro. Mohon izin Bu untuk membuka formulir 5 sama formulir 6 ya. Itu formulir 5, formulir 6 itu yang mana ya? Saya agak lupa ya Bu. Bimbingan mentor sama coach Mas. Lampiran berapa ya Mbak Penny ya? Naik terus Mas. Naik terus ya. Nah, ini 6 nih. Ya, ini 6 ya. Yang 5-nya yang dengan mentor ya, Mbak? Iya. Oh iya. Ya. Berarti 21 adalah tabel ini ya, Bu. Berarti tabel ini dipindahin ke 21. Oke, Bu. Baik, ya. Terima kasih. Iya. Oke ya, nggak masalah ya. Saya kira karena support dari para mentor ini menurut saya luar biasa lah ya. Saya lihat komunikasi dari datanya ini saya ambil yang pokoknya semua supportnya luar biasa mentor-mentor ini kalau menurut saya. Kapus Biotek ini Bu Lis ya, Bu Lis kan? Itu beliau ya supportnya juga luar pasti sangat senang dengan hasil yang telah dicapai oleh, jadi dalam komunikasi sama sekali nggak ada masalah. Ya beliau selalu support apapun ya. Kondusif lah, jadi kalau perlu support beliau. Ya. Yang lainnya juga begitu. Oke ya, untuk formulir dengan, ini mungkin formulir 6 yang dengan coach ya. Yang dengan coach. Coba kita lihat formulir 6 dengan coach. Ya itu kan sebetulnya sama dengan lanjutan dengan dari formulir 5 hasil bimbingan dengan mentor. Kemudian ya sebetulnya mekanismenya kan dilaporkan kepada coach, tapi ini kan bentuk bimbingan kali ini bentuk laporan ya, bisa dianggap begitu. Jadi kalau dari saya sepanjang misalnya tanggal sekian webinar dengan ini sesuai dengan jadwal
Oke ya, catatan yang penting adalah pengetahuan dan persetujuan bimbingan dan sesuai dengan rencana kegiatan, dan kalau ada kendala dijelaskan saja. Jadi dari saya oke ya. Jadi ini nanti bentuk kita beberapa kali temu melalui webinar ini bisa dikatakan sebagai catatan dari coach ya, begitu ya. Oke. Oke ya, formulir ini Mas Naro. Ya Bu, terima kasih. Saya jadi kebayang gitu. Memang saya kan jarang komunikasi dengan Bu Mei ya, hampir-hampir nggak pernah malah. Jadi memang rencana saya itu seperti itu Bu. Jadi kita memanfaatkan forum pembimbingan resmi yang disediakan oleh Pusbindiklat seperti hari ini. Sudah bertemu beberapa kali dengan Bu Mei di hari Sabtu, di hari Minggu yang sebelum aktualisasi kan pernah juga. Baik Bu, terima kasih. Betul. Jadi bahkan kita boleh ditambahkan, kita tidak hanya menggunakan yang sudah difasilitasi oleh Pusbindiklat, tetapi kita juga ada inisiatif-inisiatif ya, mengadakan diskusi langsung. Itu juga bisa ya dimasukkan di dalam catatan coach ya, di dalam formulir coach. Oke, ya. Baik. Bab 3 nggak ada masalah ya. Rencana aksi aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Kalau kita lihat ya, di sini kan jadi tidak hanya dalam masa latsar ini saja kan, aktualisasi ini, kemudian nanti sesudah selesai latsar akan tentunya ada lanjutan ya. Nah, di sini dijelaskan, formulirnya juga ada di dalam lampiran 12. Sama kalau menurut saya sama dengan bab 2, hanya di sini kan sistematikanya tidak 3132, satu narasi, satu uraian, begitu dijelaskan di sini. Tindak lanjut sesudah latsar ini terkait dengan aktualisasi teman-teman semua. Nah, nilai-nilai ya itu kan dikaitkan dengan sama ya, sebetulnya dikaitkan, ini sifatnya maintenance ya. Jadi nilai-nilai dasar PNS ini tidak hanya semasa latsar saja. Sebetulnya kan berkelanjutan ya, nilai-nilai coba aneka ya, aneka, akuntabilitas, begitu, nasionalisme. Jadi itu kan tidak hanya dalam latsar saja. Nanti di dalam kegiatan kita, kita akan maintain ini, akan berlanjut terus ya, sampai semuanya itu misalnya anti korupsi, sampai semuanya itu terinternalisasi dan mendarah daging. Begitu. Jadi tidak hanya di dalam latsar saja. Intinya begitu. Oke. Ya, untuk bab ya, kalau bab 4 kan ya penutup. Biasa ya, kesimpulan, saran. Ya, kesimpulan kan tentunya bisa diambil dari hasil-hasil target output yang telah dicapai, bisa juga ya, kalau saya yakin Bapak Ibu bisa juga kesimpulan mengacu mungkin kepada referensi, teori, dan lain sebagainya. Kemudian saran ya, saran lanjut dari hasil aktualisasi teman-teman semua. Oke ya, untuk sistematika persepsi penyamaan penulisan. Jadi kita mengikuti sistematika yang sudah disusun oleh Pusbindiklat, sudah disampaikan oleh Bu Vita. Dilengkapi mengenai tadi misalnya ada yang uraiannya detil, atau dokumen datanya dukung, atau misalnya inti secukupnya saja, enggak masalah ya.
Kemudian untuk selanjutnya kita harus ada latihan. Sebelum seminar itu ada latihan. Jadi teman-teman jangan lupa mempersiapkan ininya ya, bahan paparan ketika seminar. Sama ya dengan ketika seminar rancangan aktualisasi. Saya sampaikan ada pengalaman teman yang dulu seminar aktualisasi, ada yang kendala ya ini kendala teknis. Kendala teknis yang betul-betul sepanjang waktu yang diberikan 45 menit itu ada kendala teknis sehingga penguji tidak bisa dengan baik ya mendengar atau memahami. Karena kendala teknis, hanya teknis betul-betul itu suara hilang-hilang, tapi yang bersangkutan jalan terus. Jadi yang bersangkutan bicara terus, kita audiens tidak ada yang bisa mendengar. Nah itu kenapa ya kira-kira? Ada yang seperti itu, ya. Saya yakin kalau kemarin kita dari seminar rancangan lancar ya, jaringan nggak masalah ya. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, Mas Arief nggak masalah ya? Mas Arief ini masih di lapangan atau gimana? Sudah balik, Bu. Mas, di Malang. Sudah balik. Masih di lapangan nggak, Mas Arief? Ya, Bu. Ini kok menjadi Mas Imran namanya? Sudah balik, Bu. Mas Arief gimana nih? Ya? Suara saya kedengeran, Bu? Kedengeran, Mas. Ya, ini suka hilang-hilang. Oh, iya berarti mungkin jaringannya. Jadi, jadi nanti sebagai sebuah kelompok ya, nih kelompok 4, Mbak Lila, saya pokoknya intinya saling berkomunikasi supaya dalam seminar aktualisasi nanti berjalan lancar, yang terpenting tidak ada kendala teknis, kemudian persiapan ya, membuat makalah, dan jangan lupa yang lebih penting lagi harus diselesaikan sesuai jadwal laporannya, laporan aktualisasi sebaik mungkin, selengkap mungkin. Kalau dari diskusi saat ini, saya yakin tidak ada. Yang Mbak Lila ini, yang ini ya, teknologi tepat guna ya, yang di TTG dengan Pak Dodi ya, Mbak Lila? Ya, Bu. Iya, Mbak Lila ini apa kemarin itu? Rekomendasi. Tentang ini penelitian ya? Iya. Model penelitian. Pemilihan topik kegiatan, Bu. Pemilihan topik penelitian. Nggak ada masalah ya Mbak Lila, kemarin dari laporan saya juga sudah lihat Mbak Dian, Mbak Isa, jadi tinggal kemudian melengkapi, ada bab 2 yang sudah terisi, ada bab 3 yang tinggal mengisi, juga ada kebanyakan sih tinggal di kesimpulan dan saran ya. Nah kemudian untuk teman-teman lain juga yang baru mau mulai bab 2, nggak masalah. Saya yakin sebetulnya di kepalanya sudah ada ya. Data dan informasinya sudah ada. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Kita diskusi. Waktunya mepet banget ya, Bu. 10 menit ya, Bu, presentasinya. Oh, gini ya. Kalau mengenai waktu itu pengaturannya gini. Nanti misalnya Mas Imran ini presentasinya 10 menit. Ya. Tetapi nanti oleh sebab itu diatur ya waktunya dalam 10 menit itu sesingkat, sepadat dan sejelas mungkin ya. Nah, tapi nanti dari mentor akan ada sama seperti dulu testimoni ya. Ada 5 menit dari mentor testimoni. Kemudian nanti dari coach ada testimoni juga 5 menit, begitu. Nah, kalau dari penguji
nanti akan ada masukan, saran, bahkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, di situ kepada peserta diberikan waktu lagi 10 menit. Jadi misalnya kalau ada yang tadi di dalam 10 menit waktu presentasi penyajian ini belum lengkap, begitu bisa dilengkapi atau to the point langsung menjawab pertanyaan. Itu kurang lebih 10 menit juga kepada peserta diberikan waktu. Jadi kalau totalnya sih sebetulnya 20 menit. Ya hanya memang betul yang Mas Imron sampaikan. Jadi ada yang sampai peserta itu menyampaikannya ya sekali gitu, gesa-gesa ya, itu ya, sekali biasanya nanti juga misalnya diingatkan, akan diingat ya oleh coach, dalam hal ini kan coach juga nanti akan sebagai moderator ya. Jadi ya memang di situ perlunya nanti latihan. Kita hari Senin ya hari Senin latihan, jadi dalam waktu 10 menit kita nanti kalau latihan tahu ya di mana yang harus lebih disingkatkan. Kalau misalnya toleransi 2 menit itu biasanya masih ya di toleransi 2-3 menit. Begitu ya Mas Imran ya? Oke. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan? Mbak Dian, masih ya Mbak Dian? Iya Bu. Mbak Dian bagaimana laporannya? Sudah ya. Untuk laporan sejauh ini udah ditulis draftnya Bu, cuman ada kendala di bab 3 kemarin Bu, jadi belum selesai untuk yang bab 3-nya. Insya Allah hari ini mau dikerjakan. Ya. Nggak ada masalah ya dengan mentor, semua outputnya semuanya untuk kegiatan semuanya sudah terlaksana dan outputnya udah tercapai Bu. Oke, good ya, bagus ya. Ya, kemudian Mas Naro juga nggak ada masalah ya, Mas Naro? Saya absen satu-satu aja. Jelas, insya Allah jelas ya. Oke ya. Saya lagi nulis. Jadi pokoknya tinggal dituliskan semua, tinggal dituliskan. Kemudian untuk dokumen pendukungnya juga mungkin tinggal didokumentasikan, tinggal disusun semuanya ya. Oke, kemudian Mbak Isyana, syukur ya Mbak Isyana juga kemarin pada akhirnya sudah mendapat ini ya publikasinya ya, sudah mendapat review ya. Ya, akhirnya sudah dikembalikan lagi Bu ke saya. Jadi sekarang saya lagi revisi dan insya Allah mungkin besok atau minggu saya upayakan untuk submit ke jurnal gitu, sesuai dengan output yang ditargetkan di kegiatan itu. Ya. Pokoknya sesuai dengan yang direncanakan. Kalau itu targetnya sampai submit, ya sampai submit begitu ya. Kalau itu nanti draft begitu ya. Oke, Mbak Isyana oke ya, nggak masalah. Mbak Dian, ya sama-sama. Penny Chang, Mbak Penny juga oke ya, Mbak Penny ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Bu, terima kasih. Ya oke. Yang lainnya, Mas Arief, ada yang ingin disampaikan lagi? Sementara cukup jelas Bu, nanti kalaupun ada yang kurang dipahami dalam perjalanan penulisannya bisa via WA Bu ya. Oke ya. Mas Naro oke, Mas Arief oke, Mas Imran oke ya? Tadi udah jempol 2. Oke. Oke Bu, siap mengerjakan ini udah ada di kepala. Yang gentleman dulu. Oke. Nah, ya. Oke, Mantul Mania. Mbak Isyana oke. Mbak Dian oke. Mbak Lila saya absen Mbak Parwa. Mbak Parwa sekali lagi. Bagaimana Mbak Parwa?
Baik Bu, mohon izin Bu, untuk saat ini saya coba untuk di bab 2. Kemudian nanti kalau misalnya ada saya kendala atau misalkan ada yang perlu saya tanyakan, mohon izin Bu, mungkin saya akan WA Ibu. Sekaligus mungkin ingin menyampaikan perkembangan yang mungkin kemarin belum saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Mei. Iya, baik Mbak Parwa dengan dengan Pak Agus Fanar tuh biasa panggilannya AF apa? Ya, nggak masalah ya? Insya Allah Bu. Insya Allah. Oke, ya. Ya, kalau begitu ini udah mantap semua nih, ya. Kita sebetulnya dikasih waktu sampai 2 jam, ya. Ya, di agenda sampai dengan jam 10. Bagaimana? Apakah tapi kalau lihat dari laporan kemajuan, mungkin lebih efektif kalau teman-teman melanjutkan penulisan laporan, begitu ya. Dan kita mengagendakan pada hari Senin nanti latihan ya hari Senin. Hari Senin kita dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 10. Ya, kita gunakan itu untuk latihan seminar. Jadi dengan mungkin kita melihat, saya sih berharapnya Senin itu kan teman-teman deadline ya. Deadline-nya itu di jam 3. Deadline-nya di jam 3. Nah, kita lihat dulu pagi harinya. Tadinya saya mau lanjutkan saat ini dengan pelatihan seminar, mungkin belum pas ya. Jadi nanti Senin kalau misalnya nanti Senin kita atur lagi. Kalau misalnya teman-teman mau mengejar deadline dulu, tapi tetap paginya kita ketemu ya. Paginya jam 8 kita ketemu. Nanti latihannya bisa dilaksanakan sesuai dengan agenda, atau misalnya mudah-mudahan sih teman-teman semua nggak ada masalah dalam penyampaian laporan aktualisasinya. Oke Bu. Sepakat? Sepakat Bu. Ya. Berarti sudah beres Sepakat, semua ya? Presentasi sama laporan ya. Jam itu Senin pagi ya, beres ya semua. Ya, gitu. Siap, karena Bu. Kalau sekarang latihan seminar, belumlah kita baru menyamakan persepsi penulisan ya. Oke, ya. Jadi setuju kalau kita bertemu Senin pagi dengan agenda sudah beres semua laporannya. Kemudian kita latihan seminar. Disepakati nih, siapa Mbak Lila ya? Oke, Mas Naro oke? Semuanya? Oke. Kalau nggak ada masalah, kita bisa asinkronus mandiri ya, menulis laporan ya. Silakan kelompok 4. Ya. Bu Mei. Ya. Kalau sudah jangan langsung pergi dulu, tutup dulu. Iya, iya. Laporan kelas. Iya, iya, silakan. Ya. Oh, sudah boleh, Bu? Ya, ya. Ya, sudah ini kan sudah disepakati ya. Kita sudah tadi penyamaan persepsi sudah jelas ya semuanya. Saya kira tinggal finishing touch ya. Semuanya finishing touch ya. Oke. Baik. Mas Naro, silakan. Baik, Bu. Baik, teman-teman, kita laporan kelas. Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 2 kelompok 4 tahun 2021 jumlah 8 orang hadir lengkap, telah selesai mengikuti pembimbingan. Laporan selesai. Laporan diterima. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembimbingan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat.
Gerak. Ya. Oke, ya, selamat bekerja ya. Semangat bekerja, jangan lupa sehat. Ya, Bu Mei. Sehat. Mas Imron yang di kantor juga ya. Tetap sehat ya. 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 Insya Allah sampai bertemu Senin. Ya. Ya. Semuanya. Terima kasih. Oke. Ya, semangat. Terima kasih ya. teman-teman. Nulis laporan, nulis presentasi. Ya, semangat semuanya. Ya. Semangat. Oke, boleh? Saya izin duluan. Iya, Bu. Makan. Oke. Saya di kantor nih. Oke. Oke, ya. Mas